Pemanggil Genius Academy Necromancer. Bab 35. Lorraine berbicara sambil kembali ke Kizen dengan menunggang kuda kerangka lagi. Terima kasih telah bekerja sama dengan Kizen, tapi keselamatan kamu adalah masalah pertama kami. Kami tidak tahu kapan dan di mana pendeta itu akan mencoba mengambil nyawa kamu. Mungkin akan lebih baik bagimu untuk istirahat sejenak dari kelas sebentar. Tidak, Simon menggelengkan kepalanya. Aku akan bersikap seperti biasa. Bukankah itu terlalu berbahaya? Tidak apa-apa, orang itu mungkin tidak melihat wajahku, dan meskipun mereka mengejarku, entah bagaimana mereka akan meninggalkan petunjuk. Mata merah Lorraine berkedip beberapa saat. Jangan konyol, aku tidak membutuhkan petunjuk yang dibuat dengan mempertaruhkan nyawamu. Dengarkan saja aku, Lorraine. Jika aku istirahat dari kelas atau menunjukkan perilaku aneh yang tidak aku lakukan sebelumnya, pendeta akan yakin dengan identitas aku. Apa yang akan mereka pikirkan jika mereka melihat keamanan Kizen berkeliaran di sekitarku? Mereka akan mengetahui bahwa aku telah memberikan informasi kepada atasan, dan mereka akan menyadari bahwa mereka terpojok. Itu benar, tapi, bisakah kamu memprediksi apa yang akan dilakukan orang fanatik jika mereka terpojok? Lorraine menggigit bibirnya. Lawannya begitu setia sehingga mereka memasuki Kizen dengan inti yang dianggap sebagai dosa besar di tubuh mereka untuk menjalankan misi mereka. Perilaku orang fanatik tidak dapat dipahami oleh orang kebanyakan. Penyanderaan besar-besaran dan terorisme bunuh diri merupakan insiden yang umumnya dilakukan oleh kelompok fanatik. Jika hal yang sama terjadi di Kizen, citra eksternal organisasi akan rusak parah, dan ini akan memberikan alasan bagi mereka yang mempertanyakan sistem pemerintahan Kizen untuk bersatu. Setelah memikirkannya, Lorraine berbicara sambil menghela nafas. Bagus. Tapi jika ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, aku akan melindungimu, meski itu membatasi kebebasanmu. Ingatlah bahwa tidak perlu mengorbankan diri sendiri demi kesejahteraan semua orang. Aku akan mengingatnya. Tentu saja, Simon sama sekali tidak menganggapnya sebagai pengorbanan. Aku tidak bisa menghentikan kehidupan sekolahku hanya karena itu. Jika kamu gagal menghadiri kelas, kesenjangan antara kamu dan siswa lain akan semakin lebar. Lalu, bagaimana jika tiba saatnya kamu harus meninggalkan Kizen karena kurangnya nilai atau keterampilan? Kizen bukanlah institusi yang fleksibel untuk mengurus keadaan seseorang, dan itu adalah kerugianmu jika kamu hanya duduk diam. Itu adalah penilaian Simon bahwa akan lebih baik jika dia berani mempertahankan kehidupan sekolahnya jika dia harus menanggung risikonya. Masih banyak yang harus dipelajari di sekolah. Keduanya berpisah setelah tiba di Kizen, dan Simon kembali ke asrama seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pagi selanjutnya, siswa kelas A sedang menunggu untuk memasuki gedung dengan wajah bersemangat. Akhirnya hari ini, aku tak sabar untuk itu. Hari ini adalah kelas ilmu hitam pemula Gen. Di dalamnya ada simulasi Cyclops yang telah lama ditunggu-tunggu yang dijadwalkan hari ini. Semua orang mengenakan seragam pelatihan khusus, bukan seragam sekolah. Seperti yang diharapkan dari Profesor Gen. Ucap Rick sambil mengusap hidungnya. Aku dengar, awalnya, kamu hampir tidak bisa mencoba simulasi di semester 2, dan kami di sini mencobanya sebelum masa perlindungan berakhir. Aku kesulitan untuk tertidur kemarin. Gumam Chamibares. Meilin tertawa. Ayolah, ini hanya pertarungan simulasi, paham? Sekarang, semua orang di kelas A, silakan masuk ke grup kalian. Asisten guru Gen mengambil alih kendali para siswa. Para siswa berbaris dan memasuki gedung. Lorong-lorongnya bersih. Itu tampak seperti gedung baru. Semua orang berbicara untuk mengantisipasi simulasi, tetapi bagi Simon, setiap kali dia melangkah, dia merasakan rambutnya berdiri tegak dengan sensasi yang aneh. Grup 1 hingga 8, di sini. Grup 9 sampai 16, lewat sini. Kemudian, ketika mereka turun melalui lift lingkaran sihir, sebuah ruang terbuka terbentang. Wow, sistem simulasi pertempuran virtual Kizen, Avalon. Sistem ini tidak dapat ditemukan di tempat lain di seluruh benua. Monster apapun dapat direproduksi sebagai makhluk ajaib untuk melakukan pertempuran virtual. Itu adalah hasil dari pemindahan reruntuhan kuno, Halucina, benteng ilusi dan halusinasi, ke Kizen dan memodifikasinya berulang kali. Senang bertemu denganmu, kelas A. Gen dan asistennya turun dari lift lingkaran sihir di seberang. Para siswa menundukkan kepala secara serempak. Kita tidak punya banyak waktu,
jadi aku akan langsung ke penjelasannya. Itu berkembang dengan rapi, seperti yang diharapkan darinya. Saat Jen menekan tombol perangkat kontrol di tangannya, proyektor ajaib di langit-langit aktif, dan sebuah layar muncul. Grup 1 hingga 4 mengambil simulasi di sebelah kiri, dan grup 5 hingga 8 mengambil simulasi di sebelah kanan. Semua aturan sama persis dengan penilaian kinerja. 1 peserta dan 3 pendukung. Anggota tim pendukung tidak dapat berpindah dari posisi yang ditentukan, dan hanya peserta yang dapat menggunakan serangan ofensif langsung. Cyclops hanya akan mengenali peserta sebagai musuh dan menyerang mereka. Jen mengulurkan tangannya dan mengetuk rompi yang dipegang asistennya. Tapi tidak perlu terlalu khawatir. Serangan Cyclops virtual diserap oleh sihir penghalang rompi ini. Setiap kali kerusakan diserap, ukuran penghalang pada layar di atas akan turun. Latihan berakhir saat pengukur mencapai 0. Kembali ke ruang tunggu. Para siswa mengangguk dengan wajah gugup. Kamu akan dapat merasakan hingga 3 set pertarungan virtual. Aku harap ini akan menjadi waktu yang berharga untuk mengevaluasi seberapa cocok strategi yang kamu buat terakhir kali dan untuk meningkatkan penerapan praktisnya secara maksimal. Setelah penjelasan Jen, simulasi segera dimulai. Kelompok 1 dan 5 memasuki ruang pelatihan, dan sisanya dipandu menuju ruang tunggu. Ruang tunggu adalah tempat istirahat dengan sofa-sofa luas di mana-mana dan area penyegaran. Ada proyektor mana yang dipasang di langit-langit, dan dengan layar ini, kamu dapat memeriksa situasi kelompok lain. Simon dan partainya memutuskan untuk menonton tes kelompok lain terlebih dahulu sebelum menyusun strategi mereka sendiri. Jadi Cindy Vivas ikut serta. Grup 5 adalah kelompok calon necromancy Cindy Vivas, penjamret dompet yang dia temui di Langerstein. Dia adalah anggota yang berpartisipasi, dan kelompoknya terdiri dari calon kutukan, mekanik hitam jet, dan alkimia beracun. Keseimbangannya tidak terlalu buruk, menurut Simon. Kalau begitu, sekarang kita akan memulai pertarungan simulasi. Suara Jen terdengar dari pengeras suara. Whoosh! Seluruh area sepertinya dipenuhi mana, dan ruang pelatihan tiba-tiba berubah menjadi hutan. Lingkungan sekitar dipenuhi pepohonan, seolah-olah kamu terjatuh ke tengah hutan. Burung berkicau dan bahkan angin bertiup. Seruan pun terdengar dari para siswa yang sedang menonton. Berdebar, berdebar, berdebar. Suara langkah kaki terdengar di kejauhan dan burung-burung pun terbang menjauh. Suara langkah kaki semakin dekat, dan segera setelah melewati semak-semak, monster virus besar dengan tinggi melebihi 2 meter muncul. Tubuhnya dilapisi otot. Satu matanya berkerut seperti terjepit, dan mata lainnya bergerak ke atas dan ke bawah dengan panik. Saat dia meraung dengan mulut terbuka lebar, wajah para siswa yang memasuki ruang pelatihan mengeras secara bersamaan. Baiklah, Cindy mengulurkan tangannya ke belakang punggungnya. Sabit hitam ramping muncul di tangannya. Mari kita lakukan. Pertempuran dimulai dengan suara gemuruh yang menggelegar. Dan, simulasi gagal. Waktu yang dihabiskan, 1 menit 16 detik. Kerusakan yang ditimbulkan, 22%. Pengukur penghalang, 0%. Peringkat keseluruhan, F. Informasi yang diukur dari simulasi diproyeksikan pada layar proyektor mana. Semua orang membuka mulut karena hasil sepihak. Simon juga terkejut. Ini bukan lelucon, ya. Teman satu grupnya berlari menuju Cindy yang sedang berbaring di lantai. Setelah duduk, dia tersenyum canggung sambil menggaruk kepalanya. Maaf, waktuku untuk melakukan ghosting agak meleset. Aku akan pastikan untuk menghindarinya lain kali. Grup 1 yang berada di samping mereka selesai lebih cepat dibandingkan grup 5. Mereka punya alasan yang sama. Peserta tidak dapat merespons serangan sengit Cyclops dengan benar dan tersingkir. Hanya 1 tembakan saja sudah cukup untuk menurunkan ukuran penghalang menjadi kurang dari setengah. Pada saat itu, kedua kelompok membawa kutukan sebagai alat mereka untuk menyegel Cyclops, namun para peserta tersingkir sebelum mereka mengucapkan kutukan tersebut, sehingga tidak ada waktu untuk mengucapkannya. Gerakan para peserta semuanya terhenti. Kata Rick. Simon juga mengangguk. Pasti ada beberapa faktor psikologis juga. Bahkan jika ketiga anggota kelompok berdiri di belakang mereka, ketakutan dan ketegangan menghadapi Cyclops sendiri tidak akan mudah diatasi. Simon menoleh. Meilin, apakah kamu akan baik-baik saja? Dengan wajahnya seputih selembar kertas, dia dengan cepat mengangguk. Aku akan baik-baik saja, tentu saja.
Dia sepertinya tidak baik-baik saja, dilihat dari kegugupan dan suaranya yang gemetar. Pada akhirnya, dia pergi ke kamar mandi. Bukan hanya dia, tapi banyak siswa lain yang langsung menuju kamar mandi. Pertarungan grup 2 dan grup 6 menyusul. Simon bahkan tidak berkedip untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan petunjuk, tapi kali ini juga, para peserta tersingkir setelah terkena serangan langsung dari Cyclops. Grup 3 dan grup 7. Silakan masuk ke ruang pelatihan. Giliran grup 7 datang lebih cepat dari perkiraannya. Ketika Simon bangkit dari tempat duduknya, sekelompok siswa juga menuju ke ruang pelatihan seberang. Jadi grup 3 adalah grup Hector. Pemimpin kelompok Hector bertindak sebagai pusat, dengan pemanggil andalan kelas A, Pierre Berkeley, dan 2 orang lainnya yang terampil, dengan lebih dari 90 poin dalam mekanika Jet Black dan Necromancy. Faktanya, mereka adalah kelompok yang mendapat penilaian terbaik di kelas A. Saat itu, mata Hector dan Simon bertemu. Sudut mulut Hector terangkat. Jelas sekali, kamu adalah peserta grup 7, kan? Simon menggelengkan kepalanya. Bukan aku, itu Meilin, wanita yang tidak memahami cara dunia sebagai peserta, ya. Apakah kamu mundur untuk meningkatkan semangatnya? Hanya saja orang terbaik yang berpartisipasi. Jangan terlalu membosankan, Simon Polentia. Mata Hector berbinar, berikan semua yang kamu punya. Aku akan memastikan untuk menghancurkanmu dengan benar kali ini. Grup 3, Grup 7. Cepat masuk ke ruang pelatihan. Dengan suara dorongan dari asisten guru, keduanya berbalik dan menuju ruang pelatihan masing-masing. Simon memasuki ruang pelatihan. Rick dan Chamibares sedang melakukan peregangan sambil menunggu. Asisten yang memegang clipboard melihat sekeliling dan berkata, "Bagaimana dengan yang lainnya? Maaf aku terlambat." Akhirnya Meilin masuk sambil terengah-engah. Saat asisten menekan pengontrol di tangan mereka, sinyal ajaib yang tak terhitung jumlahnya di dinding menyala, dan pintu ditutup. Anggota yang berpartisipasi, ke depan. Ya, Meilin maju dengan ekspresi mengeras. Aku akan menunjukkan lokasi posisi support. Lampu di sinyal langit-langit berkedip-kedip, dan lingkaran mana tergambar di lantai. Mereka bertiga berjalan ke posisi masing-masing. Chamibares di kiri, Simon di tengah, dan Rick di kanan. Dan Meilin berdiri di depan mereka. Cyclops tidak bisa melihat anggota pendukungnya, jadi yakinlah. Tentu saja, mengambil satu langkah pun keluar dari lingkaran ini akan mengakibatkan diskualifikasi. Oke, peserta, apakah kamu siap? Iya, Meilin, yang terdiam beberapa saat, menjawab. Meilin, tenangkan dirimu. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tanya Rick. Aku bilang aku baik-baik saja. Jangan terlalu tegang, Meilin. Bagaimanapun, ini hanyalah pertarungan simulasi. Semangat. Ya, terima kasih. Semua orang mengambil posisi masing-masing. Asisten itu melangkah mundur dan berkata, "Baiklah kalau begitu, kami akan memulai pertarungan simulasi pertama grup ke-7. Tubuh asisten guru menghilang seolah-olah meleleh ke udara, dan angin kencang bertiup masuk. Mata Simon bersinar tajam. Merasakan angin di dalam ruangan, bagaimanapun juga, ini bukan hanya halusinasi sederhana. Saat lantai berubah menjadi hijau, area sekitarnya berubah menjadi hutan dan rawa terhampar. Sehelai daun terbang tertiup angin dan mengenai lengan Simon. Saat dia menyentuhnya dengan tangannya, dia bisa merasakan tekstur daunnya. Melihatnya dari luar dan mengalaminya secara langsung memang berbeda. Simon tidak bisa memikirkan hal lain di hadapan kenyataan yang luar biasa. Dan, berdebar, kamu bisa merasakan lantai bergetar, teriak Rick. Semuanya bersiap-siap, itu datang, berdebar. Dengan gema langkah kaki yang keras, Cyclops yang besar menyerbu masuk dan berjalan melewati dedaunan lebat. Buaf, rambut di sekujur tubuhnya berdiri dan jantungnya mulai berdetak kencang. Rasanya seperti dia bertemu monster di hutan. Kamu bisa merasakan tekanan sebesar ini dalam posisi yang baru saja ditetapkan. Seberapa buruknya bagi Meilin, yang harus menghadapinya dari depan. Fiuh. Kemudian, dia melihatnya menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Baiklah, lakukan saja apa yang selalu kamu lakukan. Gemetarnya mereda. Simon tersenyum. Dia dengan cepat menyesuaikan diri dengan situasinya, tidak seperti yang diharapkannya. Ya,
Siapa yang aku khawatirkan? Tidak perlu khawatir tentang siapapun di sini. Simon menurunkan tuas imajiner. Mari kita fokus pada peranku 200%.